Hello everyone, welcome to my video. Di video kali ini aku pengen bahas novel romance fantasi yang lumayan banyak memiliki penggemar, lumayan banyak yang suka, dan ratingnya tuh cukup tinggi di Goodreads guys. Dan sebelum aku mulai reviewnya, aku mau kasih tahu buat kalian guys, mulai dari video aku yang sekarang, aku akan tampil dengan suasana baru. Aku udah ganti background nih guys. Aku punya background baru yang aku beli beberapa hari yang lalu dan udah aku pakai sekarang. Gimana guys menurut kalian? Kalian lebih suka backgroundku yang baru atau background aku yang lama? Nah, nanti aku juga bakalan spill link dari produk background yang sekarang aku pakai di description box ya guys. Just in case kalau kalian juga pengen punya background kayak aku, atau kalian juga seorang content creator pemula yang baru ingin nyicil properti untuk ngonten satu persatu. Karena menurut aku ini worth it banget guys. Nah, kembali ke pembahasan awal, seperti yang aku katakan tadi, aku akan membahas novel romance fantasi. Kira-kira novel apa yang pengen aku bahas? Kalian bisa tebak nggak? Kalau kalian menebak novel ini, berarti tebakan kalian 100% benar guys. Ini adalah novel Divine Rivals karya Rebecca Rose dari penerbit Mizan. Novel ini terdiri dari 489 halaman dan yang aku punya ini cetakan pertama Desember tahun 2024. Aku lumayan suka sama konsep dari cover novel ini. Ini kayak koran gitu ya guys. Dan awalnya tuh aku kira ini adalah novel misteri atau novel detektif gitu, karena dia konsep dari covernya kan koran ya, tapi ternyata dia adalah novel romance fantasi. Novel ini mengambil latar waktu Perang Dunia ditambah dengan kisah dewa-dewi mitologi yang makin menambah keunikan dari novel ini guys. Perang yang terjadi atau perang yang dibahas di dalam novel ini itu tentang perang antara dua dewa dengan kekuatan mereka masing-masing dan membuat para pengikutnya ikut maju berperang ke garis depan guys. Nah, untuk tokoh utama dari novel ini adalah seorang gadis bernama Iris Wino. Iris ini terpaksa harus putus sekolah dan menjadi seorang jurnalis di sebuah perusahaan surat kabar terkenal di kotanya setelah kakaknya pergi memenuhi panggilan perang guys. Nah, dalam pekerjaannya ini, Iris itu memiliki seorang pesaing atau rival untuk memperebutkan posisi kolumnis di perusahaan surat kabar tersebut. Nah, rivalnya Iris ini adalah seorang pemuda bernama Roman Kidd. Selain peperangan antar dewa, kisah fantasi di dalam novel ini tuh adalah kisah surat menyurat guys. Apaan tuh? Nah, jadi si Iris ini dia tuh sering menuliskan surat yang ditujukan untuk kakaknya, akan tetapi surat-surat tersebut tidak pernah dikirim karena Iris nggak tahu kakaknya ditempatkan pada batalion mana. Jadi Iris tuh hanya menulis surat dan menyimpan surat-surat tersebut di bawah lemarinya. Tapi suatu hari surat-surat tersebut hilang entah kemana dan Iris mendapatkan balasan dari surat-surat yang ia tulis. Tetapi surat tersebut bukan berasal dari kakaknya guys, tapi dari orang lain. Which is ada orang lain yang menerima dan membaca surat-surat yang kemarin-kemarin tuh udah ditulis sama Iris. Dan surat-surat yang Iris tulis tersebut ternyata terkirim di kediamannya Roman Kidd guys. Kok bisa? Jadi guys, Iris dan juga Roman itu memiliki atau mewarisi sebuah mesin tik magis yang menghubungkan keduanya. Mereka tuh jadi saling berbalas surat, saling mendukung satu sama lain, hingga tumbuhlah romansa di antara keduanya, walaupun Iris itu nggak pernah tahu siapa identitas asli dari si penerima suratnya itu guys. Aku juga suka banget sama surat-surat yang Iris dan Roman tulis karena surat-surat mereka itu mengandung kalimat-kalimat yang puitis, kalimat-kalimat yang relate dan penuh makna. Pembangunan karakter di sini tuh juga cukup kuat ya. Tokoh utamanya si Iris ini tuh digambarkan sebagai tokoh yang kuat, tangguh, tapi juga rapuh. Sedangkan si Roman Kidd, lawannya atau rivalnya ini memiliki sifat pendiam namun perhatian. Bagian terseru dari novel ini tuh nggak hanya dari bagian surat menyurat antara Iris dan juga Roman, tapi tentang peperangan yang terjadi ketika Iris terjun ke medan perang menjadi koresponden perang karena untuk mencari sang kakak setelah ibunya meninggal. Dan di bagian ini tuh ketegangannya cukup berasa banget. Perasaan aku juga lumayan campur aduk, sedih, marah, haru. Gaya bahasa di dalam novel ini tuh juga cukup baku tapi nggak kaku ya guys.
cukup bisa menyihir para pembacanya sehingga para pembacanya tuh nggak bisa berhenti dan pengen baca terus. Novel itu cukup page turner walaupun dia halamannya lumayan banyak tapi nggak bikin cepet bosen guys. Chemistry antara kedua tokoh utamanya di sini tuh juga cukup memikat, bikin salting tapi juga nggak lebay. Iris dan juga Roman itu jadi saling melengkapi, saling mendukung gitu guys. Namun guys, alur cerita di dalam novel ini tuh terasa lumayan lambat, akan tetapi hal tersebut tuh malah bisa membuat kita lebih mendalami karakter yang dibangun di dalam novel ini. Dan kalau kalian mengharapkan ending yang indah, ending yang manis di dalam novel ini guys, kalian harus siap-siap kecewa karena ending di dalam novel ini tuh bikin mikir, loh kok jadi begini? Aku tuh juga sempat beberapa kali research di sosmed, di Google maupun Goodreads tentang review dari novel ini dan banyak yang bilang novel itu emang beneran bagus, beneran suka, banyak yang tersihir, bahkan rating dari novel ini tuh lumayan tinggi guys. Tapi honestly aku tuh waktu awal-awal baca agak kurang paham ya tentang mitologi yang ada di dalam novel ini, tentang dewa-dewa yang diceritakan. Tapi semakin baca kita akan bisa semakin tahu dan semakin paham apa yang dimaksud di dalam novel ini. Dan untuk kekurangan lain yang aku temukan di dalam novel ini guys, novel ini tuh nggak punya catatan kaki. Ini kan menceritakan tentang seorang jurnalis ya guys, dimana akan ada banyak istilah-istilah dalam dunia jurnalistik yang nggak banyak diketahui oleh orang awam, termasuk aku juga, dan gak ada penjelasannya di sini guys. Ada satu catatan kaki di halaman 311, tapi catatan kaki itu tuh adalah peraturan bagi warga sipil yang diceritakan di dalam novel ini guys, bukan tentang istilah-istilah asing yang gak banyak diketahui oleh orang awam. Dan menurutku agak sayang juga ya kenapa dia nggak dilengkapi dengan catatan kaki, sehingga ketika aku membaca novel ini dan aku menemukan kata-kata yang kurang familiar untuk aku kurang memahami dan aku harus effort lebih, harus mencari sendiri guys arti dari kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang aku pahami di dalam novel ini. Oh ya guys, ketika aku membeli novel ini tuh aku juga dapat ini guys. Ini tuh kayak buku saku, tapi ini tuh adalah extra part gitu guys. Jadi extra part biasanya kalau kita baca di novel-novel lain itu dalam bentuk barcode, tapi untuk novel ini dia ada kayak buku kecil ini yang berisi extra part ini dari POV-nya Roman. Ini bagus sih. Lucu juga, aku kira yang dapat kayak gini tuh cuman yang ikut pre-order, karena aku waktu itu nggak beli waktu pre-order. Aku ordernya tuh reguler biasa guys. Dan novel ini tuh juga nggak memiliki bookmark, tapi dia ada ini guys kayak photocard gitu tapi gede. Dan ini yang aku pakai sebagai bookmark sih guys, atau apakah emang ini bookmarknya segede ini? Ini adalah si tokoh utamanya, si Iris Wino. Dan aku tuh lumayan gak sabar untuk membaca novel kedua dari seri ini yang Rudolph's Falls. Aku udah punya juga, udah beli juga, tapi gak tahu bakalan dapat extra part kayak tadi juga atau enggak. Oh, kita lihat aja nanti ya, kita lihat aja besok ketika aku baca atau aku unwrap novel ini. Dan mungkin sampai di sini dulu guys review aku tentang novel ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga tertarik untuk membaca novel ini? Atau ada yang udah membaca novel ini juga? Boleh banget share pengalaman baca kalian di kolom komentar ya guys. Dan mungkin sampai di sini dulu guys video aku kali ini. Makasih yang udah mau nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye-bye.